Perhatian buat kalian yang biasa dibilang kaum rebahan, bestian sama kasur, dan curhatnya sama patal guling, suka ngabisin uang suami, demen jajan, demen jalan-jalan. Sini kumpul, aku mau curhat, aku nggak peduli, tolong. Kadang suka aneh ya kalau ada yang bilang kalau kerjaan ibu rumah tangga itu cuma rebahan, ngabisin uang suami. Astagfirullahaladzim, padahal ya Allah, dari matahari belum panas ini setrikaan udah kayak ngerjain skripsi, dikit-dikit gosok, dikit-dikit lurusin, lipet. Lagian ini baju anak-anak kok kayak nggak ada habisnya ya, tiap hari nyuci, tiap hari ada lagi. Jangan-jangan ini baju reinkarnasi lagi. Belum lagi kalau namanya nyetrika itu ya, kita harus ngumpulin mood, kita harus teliti, kalau meleng dikit, ngalamun dikit gosong. Ya itu kalau baju anak kita bisa rayu-rayu, bisa buang aja. Tapi kalau baju suami, ditanyain bajuku di mana, kita nggak bisa apa-apa. Bisa-bisa nanti malam aku yang disuruh tidur di luar bareng motor, ya Allah. Pagi-pagi anak masih sekolah, suami masih kerja, aku bisa bernafas lega. Kata siapa? Aku bisa rebahan. Kata siapa? Kalian lupa kenapa kita dijuluki makhluk penguasa bumi? Ya selain bisa sen kanan belok kiri, kita juga bisa dalam segala bidang. Kita bisa jadi Superman secepat kilat mengantar anak ke sekolah. Kita bisa jadi cleaning service cepat kilat membersihkan rumah. Harus bisa jadi dukun yang meramal waktu yang pas buat jemput anak sekolah. Dan jam suami pulang sampai rumah, jadi menteri keuangan sekaligus bendahara. Harus tahan santai, tahan bacok untuk menghadapi omongan tetangga. Dan jangan lupa dan tidak kalah penting, kita harus punya jurus pelakor agar bisa menguasai hatimu. Kayak gini yang dibilang cuma rebahan. Coba deh sekali-kali suruh mereka itu pelantai atau sapu gitu. Pasti langsung bilang ini mah kerjaan ekstrim. Ekstrim. Anak-anakku sayang yang baru lulus sekolah tuh masih sekolah, sini merapat. Yang lagi ngerasain cinta udah diubun-ubun, pokoknya kalau tanpa dia bakal mati sekarang juga. Sabar. Dengerin baik-baik ya nak, anakku sayang, anakku manja, anakku cantik. Masalah di pernikahan itu jauh lebih ekstrim daripada ngerjain soal matematika di jam terakhir sekolah. Gak cuma mikir rumus, tapi mikir pakai hati, pakai emosi, pakai logika yang kadang suka ngambek. Serius deh, perkara handuk basah di atas kasur aja bisa jadi bom waktu. Hari ini kamu bisa ketawa-ketawa, bisa cinta-cintaan, besok lusa bisa jadi drama Korea 16 episode cuma karena handuk. Belum lagi urusan kaos kaki yang gak pernah ketemu pasangannya, sikat gigi yang ketuker, atau rebutan remote, atau karena zaman sekarang main TikTok. Itu baru level pemanasan. Jadi sebelum keburu-buru bilang yakin cinta mati atau dia satu-satunya, coba deh pikir lagi, yakin mau ngelewatin masa-masa seru bareng teman kalian, ngejar mimpi dan punya kebebasan yang gak bakal kamu dapatkan lagi. Cinta itu butuh kesiapan, bukan cuma perasaan sesaat. Mendingan sekarang fokus dulu ke diri sendiri, kejar cita-cita, suksesin karir, dan bahagiakan orang tua yang sudah susah payah besarin kamu. Urusan jodoh itu bakal datang dengan sendirinya di waktu yang tepat, percaya deh. Oke? Jadi masih mau diperbudak cinta, ngelawan logika, ngelawan orang tua? Pikir lagi ya sayangku, jangan sampai karena cinta buta hidup kamu jadi penuh drama yang gak ada di TikTok. Dan tenang saja, kamu bakal baik-baik saja walaupun kamu hidup tanpa dia. Yang penting itu kamu sehat, bisa napas, banyak duit. Best. Di video ini aku cuma mau memperlihatkan inilah real life seorang istri muda yang katanya full of love. Tadi kalian lihat kan tumpukan baju itu, jujur ya itu bikin ibu-ibu curiga. Tumpukan baju itu bukan tumpukan baju, tapi gundukan gunung Everest yang tiba-tiba pindah ke ruang tengah. Ada kemeja suami, ada celana dan baju anak, ada daster-daster yang kenapa setiap hari pasti kotor, sampai celana dalam yang bentuknya misterius. Pokoknya inilah ujian cinta sejati. Yang saat nemu uang 50.000 aja itu kayak kita nemu keberuntungan, rasanya kayak nemu harta karun di bawah kasur. 50.000 jadi apa? Kita mikir nih, mau beli es krim, mau beli boba, mau beli seblak, atau mungkin mau beli lipstik.
Tapi akhirnya kita mikir, mending buat jajan anak aja biar berkah. Kalian pikir apa yang kita minta setelah kita menikah akan diusahakan? Kalian pikir apa yang kita minta setelah menikah akan diusahakan? Buang jauh-jauh pikiran itu, buang jauh. Sadar, istighfar. Itu hanya ada di angan-angan kalian dan hanya ada di film. Di realita tidak ada dan itu tidak mungkin. Karena kenyataannya ada, memang kita adanya tuh mikir nabung. Iya kalau kita memang bisa nabung, kalau enggak itu kita baru mau nabung itu token listrik bunyi, baru kita mau nabung itu kompor gasnya habis, kita baru mau menyisihkan uang masih mau kondangan, kita baru menyisihkan uang harus nengok orang sakit, kita mau menyisihkan uang ada aja. Dulu nih sebelum aku menikah, pacarku bilang, sayang nanti kalau kita menikah aku bakal bangun pagi-pagi bikinin kamu teh dan kita nikmati pagi bersama. Sekarang jangankan bikin teh, bangun saja harus pakai alarm 3 kali. Itu pun kalau enggak aku yang bangunin. Pagi-pagi bukannya cium mesra, tapi ada bau napas naga. Dulu waktu pacaran dia bilang, aku cuma butuh kamu dan cinta kita sayang. Makanan apapun enak asal dimakan bareng kamu. Sekarang kalau makananku nggak enak dia bilang, Bu, masakannya kok hambar, nggak ada rasanya. Padahal yang masak itu adalah cinta sejati, yang katanya bikin makanan apapun jadi enak, tapi tetap aja dia dikomplain. Dulu dia bilang, tugas rumah tangga itu tanggung jawab berdua sayang, aku bakal bantu kamu, tenang aja. Sekarang, Bu, piringnya kok kotor, kenapa nggak dicuci? Bu, sapunya kok nggak dipakai, rumahnya kok kotor, kamu ngapain aja, tiktokan terus, rebahan terus. Oh, dari situ aku paham, ternyata yang namanya tanggung jawab berdua itu artinya aku suruh kamu yang kerja. Dulu dia bilang, aku akan selalu menjaga hatimu. Sekarang dia aja nggak bisa tuh jaga pakaian kotornya sendiri, kaos kaki di bawah meja, celana di lantai kamar, bahkan celana dalamnya pun sering nyasar kemana-mana. Baju kotor ini jadi gunung es. Rasanya aku mau pasang bendera di atas yang tinggi biar dia tahu itu pakaian kotor, tolong rapikan. Itu yang nyantel di belakang pintu, tolong dipilih mana yang kotor, yang mana yang masih mau dipakai. Baru dipakai sekali udah pada dicantelin, mau dicuci nggak boleh, tapi bikin sarang nyamuk. Dulu nih dia bilang, aku gak bisa tidur kalau gak dengar suara kamu sayang, kamu adalah mimpi terindahku. Sekarang 5 menit setelah mematikan lampu, dia sudah tidur dengan dengkuran yang lebih merdu dari lagu-lagu hits di radio. Mimpi terindahnya sekarang adalah tidur pulas. Akhirnya untuk hari ini sudah beres pekerjaannya, semua sudah rapi. Jadi untuk kalian jangan terlalu percaya janji-janji manis. Nikah itu bukan cuma janji tapi juga komedi. Pesan ini disponsori oleh para istri yang hatinya seluas samudra. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mwah.